Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak, Ibu, Ananda semuanya, hadirin yang berbahagia. Tidak putus-putusnya kita mengajak diri kita pribadi dan semuanya untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan Ramadan ini kita dipertemukan kembali, dan alhamdulillah di Ramadan kelima ini kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan, diberikan ketetapan iman, Islam dan ihsan, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan ibadah puasa, mudah-mudahan sampai akhir Ramadan dalam keadaan iman yang kuat dan semangat. Ini adalah semuanya limpahan rahmat dan karunia dari Allah yang dicurahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak, Ibu, Ananda, hadirin yang berbahagia. Izinkan saya pada kesempatan ini memberikan tausiah dan mentausiahi diri saya pribadi dan pemirsa semuanya pada kesempatan ini tentang manajemen waktu di bulan Ramadan. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak, Ibu, Ananda, hadirin yang berbahagia. Setiap kita diberikan oleh Allah waktu dan kesempatan. Bagaimana kita mengarahkan dan memanfaatkan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat. Waktu dan kesempatan tidak bisa diulang kembali. Jika dia telah berlalu, dia tidak bisa digantikan dan tidak terulang kembali. Dan sangat luar biasa karena waktu ini sama dengan usia waktu kita. Jika waktu itu berlalu, maka berkuranglah usia kita hidup di muka bumi ini. Allah banyak berfirman dalam surah di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam surah Al-Asr ayat 1-3 Allah bersumpah dengan waktu itu sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dan orang yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Maka dengan itu kita memanfaatkannya dan tidak menyia-nyiakan waktu tersebut, karena waktu itu akan kita pertanggungjawabkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Pemirsa ceramah Ukhuwah, Bapak, Ibu, dan Ananda serta hadirin yang berbahagia. Momentum bulan Ramadan
adalah sebuah anugerah yang termahal yang kita dapatkan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena kalau kita bandingkan dengan umat nabi-nabi atau rasul yang sebelumnya, itu sangat jauh sekali dengan usia yang diberikan dari Allah kepada umat Nabi Muhammad. Contohnya, usia umat Nabi Nuh. Allah berikan usianya hampir 1000 tahun. Mereka hidup di muka bumi ini. Sehingga kesempatan mereka untuk beribadah, kesempatan mereka untuk bertaubat, itu masih panjang. Andaikan mereka melakukan kesalahan, melakukan dosa-dosa selama 60 tahun, maka masih panjang waktu mereka untuk melakukan taubat tersebut. Jika mereka masih kurang amal ibadahnya, sedikit pahala yang mereka dapatkan, maka masih panjang usia mereka, hampir 1000 tahun mereka melaksanakan hal tersebut. Tapi umat Nabi Muhammad, kita lihat di fenomena kita sekarang, hampir rata-rata usia kita, usia umat Nabi Muhammad itu 60 tahun atau 70 tahun, bahkan lebih kurang daripada 50 tahun sudah tidak bisa menghirup udara di muka bumi ini. Tapi jangan khawatir, Allah memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad pada mencapai keberkahan umurnya dan sebanding dengan umat-umat sebelumnya. Di manakah itu? Bagaimanakah kita bisa menggapainya? Yaitu dengan turunnya atau penantian kita di setiap datangnya bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan maghfirah, dengan penuh berlipat ganda pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Maka kalau kita semuanya memahami, meyakini dengan keimanan terhadap janji Allah, maka tidak sedetik pun waktu kita di bulan Ramadan kita sia-siakan dan kita tidak manfaatkan. Kenapa? Karena usia kita tidak panjang seperti usia umat nabi-nabi sebelumnya. Pemirsa ceramah ukhuwah, Bapak Ibu, Ananda, hadirin yang berbahagia. Mari kita menata efektivitas waktu kita di bulan Ramadan. Bagaimana kuncinya? Kembali kepada diri kita. Kunci kesuksesan untuk mengefektifkan waktu kita, kegiatan kita di bulan Ramadan, salah satunya adalah keimanan. Yang pertama keimanan. Keimanan kita pertebal, kita yakini janji Allah itu pasti, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu berorientasi kepada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tekad. Sudah ada janji terpampang Allah berikan kepada kita, tekad yang kuat dalam hati kita supaya kita tidak malas. Mari kita berdoa
agar kita tidak malas melaksanakan kesempatan, waktu, peluang yang diberikan oleh Allah di bulan ini, di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Mudah-mudahan Allah lepaskan, Allah jauhkan kita dari kemalasan untuk beribadah, untuk bekerja dan lain sebagainya di bulan suci Ramadan ini, agar kita terhindar dan memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Yang ketiga, motivasi dalam diri kita untuk menggapai keberkahan di bulan Ramadan itu. Yang menciptakan motivasi itu adalah diri kita sendiri maupun orang yang ada kita di sekitar. Bi'ah hasanah atau lingkungan yang kita ciptakan sebaik-baiknya. Pemirsa ceramah Ramadan, Bapak Ibu, Ananda hadirin yang berbahagia. Dari kunci sukses efektivitas tadi, maka kita perlu membuat sebuah perencanaan dan target sehingga kita bisa melakukan aktivitas itu di bulan Ramadan. Apa? Mari kita kondisikan atau tetap kita jaga kesehatan kita. Karena tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, semua ibadah, semua pekerjaan akan kita bisa lakukan. Kalau kita sudah sakit, apapun perencanaan yang kita lakukan tidak bisa kita kerjakan. Ingat sabda Rasul, 5 hal sebelum datang 5 hal. Apa itu? Usia mudamu sebelum datang usia tuamu. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Kayamu sebelum datang miskinmu. Waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Dan waktu hidupmu sebelum datang kematian. Mari kita manfaatkan hal yang disampaikan oleh baginda Rasulullah kepada kita semua sebagai umatnya. Yang kedua, mengatur waktu dengan sebaik-baiknya tanpa kesia-siaan, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Mari kita atur waktu kita seefektif mungkin dan teringat dengan hadis Rasul, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang itu adalah memanfaatkan waktunya atau tidak menggunakannya dengan kesia-siaan. Pemirsa ceramah ukhuwah, Bapak Ibu, Ananda, hadirin yang berbahagia. Momentum Ramadan, bagaimana kita mengatur waktu agar tidak dengan kesia-siaan atau kita gunakan waktu kita tapi tidak menggunakan dengan sia-sia yang sesuai dengan aturan agama kita. Bagaimana kita mengaturnya? Mari saya mengajak diri saya, keluarga dan semua pemirsa, ayah bunda, bapak, hadirin yang berbahagia. Kalau belum kita susun, kita rencanakan waktu kita di bulan Ramadan, masih ada waktu 25 hari kita merapikan untuk menggapai keberkahan Ramadan itu. Mari kita susun jadwal kita sama-sama, mari kita atur apa yang kita lakukan agar tidak terfokus pada satu kegiatan saja, sehingga kita bisa menjadi yang lebih baik. Yang pertama, kita atur ibadah kita. Karena di bulan Ramadan, ibadah sunnah akan menjadi pahala yang wajib. Ibadah wajib lebih-lebih lagi, ganjaran pahalanya berlipat ganda. Apalagi yang kita lakukan?
mumpung ada kesempatan yang oleh Allah berikan kepada kita. Mari kita hidupkan malam Ramadan dengan penuh semangat dan semarak. Biasanya di akhir-akhir Ramadan kita belum merencanakan, memplanning, apalagi 21 sampai 30 Ramadan. Masih kita terfokus diskon di mall. Mari kita pulang kampung untuk bersilaturahim. Tapi kita lupa momentum 21 sampai 30 Ramadan atau 10 terakhir Ramadan itu adalah sangat luar biasa yang Allah janjikan kepada umat Nabi Muhammad. Sehingga ketika kita memperoleh keberkahan di sana akan menjadikan 83 tahun atau 84 tahun kita beribadah. Mari kita sama-sama menyiapkan diri kita untuk malam tersebut. Banyak lagi ibadah yang kita lakukan. Perbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah turun di bulan Ramadan sebagai syahrul Ramadan. Turunnya Al-Quran, turunnya bulan yang penuh dengan keberkahan. Mari kita perbanyak. Sudah kita target berapa dalam 5 hari ini? Masih 25 hari, berapa kali kita akan targetkan. Dan Al-Quran menjadi kehidupan dalam hidup kita sehari-hari. Apalagi dalam ibadah, jangan kita sia-siakan. Yang kedua, dalam bekerja, banyak 1000 alasan orang mengatakan aku puasa. Aku tidak bisa melaksanakan aktivitas yang baik. Aku tidak bisa melaksanakan produktivitas dalam bekerja. Salah. Karena puasa tidak melarang orang bekerja. Dengan tekad, dengan keimanan, dengan motivasi, kita bisa bekerja dengan maksimal. Kita bisa memanfaatkan waktu kita pada waktu bekerja menjadi orang yang produktif. Manfaatkan waktu kita di tengah-tengah pekerjaan kita sehingga itu menjadi nilai ibadah di mata Allah. Mari kita fokuskan selain bekerja, ibadah sosial. Ibadah sosial, apa yang akan kita lakukan dengan diri kita, dengan keluarga, dengan semua pemirsa, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, hadirin yang berbahagia. Bulan sedekahnya kita di bulan Ramadan. Silaturahim dengan sesama, tapi jangan lupa, silaturahim kita bukan menjadi gibah, tapi bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang yang lain. Mari kita tuntut ilmu kita. Banyak di sana sini orang memberikan ceramah. Banyak di sana sini orang memberikan kultum. Mari kita perdalam ilmu kita di bulan ini. Ingat, jangan kita gunakan waktu kita dengan kesia-siaan. Atau sebaliknya, kesia-siaan lebih banyak ketimbang dari ibadah kita. Ketimbang dari produktivitas kita dalam bekerja, ketimbang dalam kita bersosial. Mengapa? Karena banyak kita lihat, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang seperti itu. Medsos yang begitu marak yang kita lakukan. Apakah medsos kita bisa menahan diri? Tidak. Tapi di sana mungkin kita akan memberikan manfaat bagi orang atau kita bisa mengambil manfaat di sana. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan Ramadan yang kelima dalam acara ceramah Ramadan Ukhuwah. Segala yang benar itu datangnya dari Allah, segala yang salah datangnya dari saya pribadi. Ihdinas siratal mustaqim. Dan terima kasih atas perhatian. Kita tutup dengan bersama-sama mengakhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.